Oke, kita sekarang akan berbicara mengenai kalkulus di ruang Euclid ya, bab pertama. Kemudian di seksi 1.1 ini kita akan berbicara mengenai ruang Euclid. Jadi ruang Euclid itu pada dasarnya adalah kalau di dimensi 2 adalah sebuah bidang begitu saja ya. Sebuah bidang, tetapi kemudian kita bisa mendefinisikan fungsi, katakanlah fungsi x1 yang disebut koordinatnya ya. Jadi ini x2p begitu ke r ya. Jadi semuanya adalah xip itu adalah bilangan real. Jadi tetapi kita bisa memodelkan bahwa misalkan titik P di sini ya seperti yang sudah kita ketahui, katakanlah ini panjangnya P1 dan ini panjangnya P2, maka di sini kita artikan bahwa titik ini punya koordinat P1, P2. Nah, ini juga bisa berlaku untuk R3 ya, jadi hanya sekedar bergantung kepada X1, X2, dan X3. Nah, selain ruang Euclid, kita mengenal ruang vektor ya. Ruang vektor. Jadi kalau ruang vektor ya ada vektor V misalkan gitu ya. Jadi di sini kalau vektor V itu adalah biasanya ditulis sebagai kolom, maka ini adalah titik dengan koordinat V1, V2. Nah, sebagai vektor kita punya dua operasi, yaitu vektor W misalnya ya. Jadi W, katakanlah W1, W2, maka ini adalah vektor jumlah V1 plus V2 ditambah W1, W2. Sehingga diperoleh V1 plus W1, V2 plus W2. Nah, kemudian ada operasi ya. Operasi skalar. Jadi kalau alfa itu bilangan real, maka alfa V itu adalah vektor alfa V1, alfa V2. Nah, kita tahu bahwa sifat-sifatnya itu adalah A. Jadi operasi di sini bisa dibalik ya. Kemudian kedua asosiatif plus U. Jadi di sini V plus B plus U ya. Jadi ini dioperasikan dulu, baru ini sama saja dengan ini dioperasikan ditambah vektor berikutnya. Nah, dengan adanya sifat ini ya, kita bisa menulis operasi 3 biji ya, 3 vektor begini, karena dia punya interpretasi yang tunggal. Ketiga, adanya unsur identitas sehingga ditambah U ditambah 0 sama dengan 0 ditambah U dan tentunya U. Kemudian 4, adanya untuk setiap U akan ada vektor lain V ya, demikian sehingga U plus V dan sudah barang tentu punya sifat begini karena ini ya, sama dengan 0. Nah, V ini kita sebut sebagai min U ya. Jadi karena dia hanya bergantung pada U saja. Sedangkan sifat dari perkalian skalar jadi sifat yang dikaitkan dengan penjumlahan skalar.
alfa B kali U, alfa boleh ditukar urutannya ya. Jadi skalarnya dijumlah dulu baru dioperasikan akan sama saja dengan skalarnya dijumlahkan dulu, skalarnya dikalikan dulu baru dijumlahkan. Jadi ada penukaran urutan operasi ya. Kemudian penjumlahan perkalian tentunya ya, jadi boleh diganti menjadi alfa U gitu. Oke. Yang ketiga tentu saja bagaimana sifat skalar itu terhadap sifat penjumlahan ya. Jadi alfa U plus V sama dengan alfa U plus alfa V. Dan satu lagi sifat yang istimewa, identitas perkalian itu haruslah U. Oke. Nah, satu lagi kita bisa membuktikan ya sebetulnya bahwa 0 kali U itu selalu 0 ya. Untuk di sini untuk setiap ruang vektor ya. Ruang vektornya mungkin saya tulis V besar, V halus. Oke, jadi ini informal saja ya. Oke. Nah, selain itu kita juga punya fungsi ya. Jadi kalau tadi fungsinya sebagai koordinat, ini lebih umum begitu ya. Jadi fungsi f ya dari R2 ke R. Ya. Kalau ini saya punya titik P, maka ini Fp. Nah, ini bisa diinterpretasikan sebagai temperatur di titik P. Jadi dia skalar begitu ya. Nah, karena kita berbicara mengenai geometri diferensial, maka kita asumsikan bahwa F itu dapat diturunkan ya. Diturunkan berapa kali, sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Boleh-boleh saja. Nah, mungkin perlu saya review mengenai turunan ya, karena jadi kalau fungsi satu variabel, kalau saya punya fungsi begini f dan ini di titik P ya, kemudian persoalannya itu adalah bagaimana kalau ada perbedaan di sini ya. Maka inilah kalau ini adalah Fp, maka tinggi ini adalah Fp plus delta X. Ya. Jadi ini P plus delta X. Nah, umumnya kalau Fp itu diketahui sudah mudah dihitung, maka P plus delta X, nilai fungsi di P plus delta X itu tidak mudah ya. Jadi misalnya maksudnya adalah kalau satu variabel saja, akar X gitu, F9 itu kan langsung 3. Tetapi kalau saya tambahkan sedikit, ini tidak mudah. Ya. Jadi di sini Fp plus delta X, biasanya kita kurangkan Fp begini. Inilah yang disebut sebagai delta F. Ya. Jadi perbedaan nilai fungsinya. Kadang-kadang kita juga menulis fungsi Y sama dengan Fx, maka ini adalah delta Y-nya. Nah, ini kita taksir dengan menggunakan garis singgung ya. Garis singgung. Jadi alfa, tangens alfa itu adalah dy dx atau f aksen p. Ya.
Nah, ini berarti kita taksir, kita hampiri dengan F aksen P kali delta X, ya, karena dia artinya tangens kan, jadi nilainya ini. Ini yang kita sebut sebagai dy, ya, dy. Jadi kalau delta y itu nilai sebenarnya, maka d itu hampiran. Tetapi karena dia variabel bebas, ya, nilai sebenarnya dengan hampiran sama, oleh karena itu kita akan menulis dy sama dengan f aksen p kali dx gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat kalau fungsinya dua variabel. Ya, jadi f, jadi z sama dengan fxy gitu. Kemudian kita tahu f P1 plus delta X, P2 plus delta Y. Tentu saja seperti tadi kita hampiri, ya, kita bandingkan dengan nilai yang mudah dihitung, dan ini adalah delta F ataupun delta Z. Nah, caranya adalah dengan menggunakan perubahan fungsi satu variabel, ya. Jadi di sini jadi fp1 delta x, p2 delta y minus fp1, p2 delta y. Saya tuliskan di sini fp1, jadi ini saya tulis lagi, P2 delta Y, ya. Jadi tidak ada perubahan nilai, minus FP1, P2. Jadi perhatikan bahwa pada fungsi ini, ya, pada fungsi ini, itu yang berubah adalah hanya komponen pertama. Ya. Komponen pertama, sedangkan Y-nya konstan. Oleh karena itu, ini bisa dihampiri berdasarkan fungsi satu variabel tadi menjadi turunan X di titik seharusnya adalah di titik P1, P2 plus delta Y, ya, kali delta X, tetapi di sini karena variabel bebas, saya ganti dx saja langsung, plus untuk yang ini, itu adalah variabel y yang berubah, jadi dy P1, P2 dy. Jadi dengan asumsi bahwa fungsinya kontinu sehingga turunan parsialnya kontinu, maka ini boleh saya ganti dengan evaluasi di titik P2, ya. Jadi do f do x P1, P2 dx plus do f do y di titik P1, P2 dy. Nah, ini yang disebut sebagai jumlah ini, itulah yang disebut sebagai df, ya, taksirannya, ataupun dz kalau kita melihat bahwa z-nya itu fungsi fxy. Oke. Nah, bagaimana dengan fungsi tiga variabel? Dengan cara yang sama, katakanlah U sama dengan fx, y, z, ya, maka diferensial U adalah do f do x di titik P1, P2, P3, ya, dx plus do f do y di titik yang sama dy plus
do F do Z dz di titik yang sama ya. Ini. Jadi DU itu adalah penghampiran dari delta U, yaitu apa? FP1 plus delta X, P2 plus delta Y, plus P3 delta Z, koma ini, dikurangi dengan FP1, FP2, P3, gitu. Oke, jadi, nah sekarang tentang aturan rantai skala, saya kira saya langsung saja katakanlah saya punya Z sama dengan Fxy, itu, ya. Kemudian kan dz, ya, hati-hati dz itu adalah selisih itu ya, do F do X di titik P1 P2, ininya tidak perlu saya tulis lagi ya, dx plus do F do Y dy. Nah sekarang kalau terjadi X-nya itu fungsi dari T, ya, dan Y-nya fungsi dari T juga, ya, Y-nya itu fungsi dari T juga, maka saya punya Z itu fungsi dari T. Oleh karena itu diperlukan dz per dt ya, jadi turunan pertama. Nah dalam hal ini kita menggunakan diferensial ini ya. Jadi seakan-akan nanti di sini adalah dibagi dt, dibagi dt, dibagi dt. Jadi formulanya adalah do F do X dx dt plus do F do Y dy dt. Nah, apa bedanya do sama d ya? Jadi kalau d itu betul-betul sudah turunan total, artinya terhadap semua variabel. Sedangkan do itu artinya ada variabel yang dianggap konstan ya. Jadi do F do X dalam hal ini yang dianggap berubah hanya X. Kalau ada variabel lain dianggap konstan. Nah, sekarang bisa terjadi juga bahwa X-nya itu bergantung pada dua fungsi variabel. Jadi Y-nya juga bergantung pada dua variabel. Nah, kita di sini akan mengenal do U, do Z, do U. Ya, dan do Z, do V. Ya, nah, di sini sama persis dengan yang tadi, yaitu do F, do X, do U, karena ada variabel yang dianggap konstan, plus do F, do Y, kali do Y, do U. Nah, di matematik, ini tidak perlu ditulis, tapi kita sudah tahu apa yang tertulis di sini. Oke, coba langsung kerjakan soal-soalnya yang ada di buku.